Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lavender. Kali ini bersama saya Kak Zulfala, kita akan membahas materi Matematika SMP kelas 7. Materi yang kita bahas kali ini adalah materi bilangan bulat. Baik sahabat Lavender, yuk jangan skip-skip videonya agar semakin paham dan semakin memahami lagi tentang bilangan bulat ini. Yuk lanjut kita langsung ke pembahasannya. Baik teman-teman, bilangan bulat. Teman-teman pasti pernah dengar atau sering mendengar atau memakai istilah bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangan yang bukan pecahan, ya. Bilangan yang bukan pecahan disebut juga bilangan yang penuh, ya. Bilangan bulat bisa berupa bilangan positif, bisa bilangan negatif, bisa juga bilangan nol. Biasanya bilangan bulat ini digunakan untuk menghitung sesuatu yang makhluk hidup, makanan, porsi makanan, seperti itu ya. Nah, bilangan-bilangannya adalah bilangan utuh. Nah, ini dalam sebuah garis bilangan, sebuah bilangan bulat itu bisa terdiri dari himpunan bilangan cacah, di mana dimulai dari bilangan 0, kemudian bilangan asli dimulai dari 1, kemudian ada juga bilangan positif, yang positif-positif, ada juga bilangan negatif, yang negatif-negatif, yang minus-minus, dan ada juga bilangan 0, yaitu bilangan yang netral. Nah, teman-teman, ada apa aja sih di bilangan bulat itu? Sudah pasti kita akan menghitung-hitung. Hitung-hitungannya atau operasi hitung bilangan bulat adalah yang pertama. Pada bilangan bulat itu terdapat penjumlahan. Apa sih penjumlahan? Penjumlahan adalah ditambah-tambah. Nah, teman-teman, kalau kita punya beberapa bilangan bulat yang ditambah, ya, misalkan 1, 2, teman-teman bisa menjumlahkan 1 dan 2. 1 tambah 2 berarti adalah 3, gitu ya. Teman-teman punya 1 apel ditambah 2 apel, berarti teman-teman sekarang memiliki 3 buah apel. Itu kalau bilangan bulat sesama positif yang dijumlah. Kemudian, bilangan bulat negatif juga bisa dijumlah. Semisalkan, teman-teman memiliki minus 7 ditambah minus 5. Minus 7 ditambah minus 5. Nah, artinya teman-teman bisa melogikakannya menjadi teman-teman punya hutang 7, kemudian ditambah hutang lagi sebanyak 5. Maka, teman-teman hutangnya bertambah. Bertambah menjadi berapa? Bertambah menjadi 7 ditambah 5. Karena hutang itu dibahasakan negatif atau minus. Sehingga minus 7 ditambah minus 5 hasilnya sama saja dengan minus dalam kurung 7 ditambah 5 sama dengan minus 12. Kemudian bisa juga penjumlahan antara bilangan negatif dan bilangan yang positif, gitu ya. Kalau penjumlahan negatif dan positif, semisal contohnya minus 3 ditambah 2. Minus 3 ditambah 2. Nah, artinya teman-teman memiliki hutang sebanyak 3, kemudian teman-teman semua bayarnya 2. Hutang 3, bayar 2. Hutang 3, bayarnya 2, berarti teman-teman masih punya hutang. Kalau teman-teman masih memiliki hutang, berarti tandanya negatif. Kalau tandanya negatif, berarti dikasih tanda minus. Maka, minus 3 ditambah 2, hasilnya adalah minus 1. Begitu juga nanti ada bilangan negatifnya 5. Sebagai contoh, minus 5 ditambah 8. Minus 5 ditambah 8, berarti teman-teman punya hutang 5, bayarnya 8. Hutang 5, bayarnya 8. Nah, berarti teman-teman penjumlahan negatif 5 dan 8 itu sama seperti halnya teman-teman mengurangkan antara 8 dikurang 5. Karena teman-teman memilikinya lebih banyak daripada hutangnya. Berarti teman-teman masih
punya positif sebanyak 3. Nah, selain penjumlahan, kita akan masuk ke operasi bilangan bulat yang berikutnya. Selain penjumlahan, ada pengurangan. Nah, pengurangan bilangan bulat itu sama seperti penjumlahan, hanya saja yang ditambahkan adalah bilangan negatif. Sebagai contoh, saya punya 7 dikurang 4. 7 dikurang 4. Artinya, teman-teman punya uang sebanyak 7 atau punya sesuatu sebanyak 7 buah, lalu teman-teman berikan atau teman-teman belanjakan sebanyak 4. Berarti, kepemilikan teman-teman itu berkurang sebanyak 4. 7 dikurang 4, maka hasilnya adalah positif 3. Dalam pengurangan bilangan bulat yang berikutnya, ada pengurangan dengan negatif. Sebagai contoh, 8 dikurang minus 3. Nah, teman-teman, ketika mengurangi dengan bilangan bulat negatif, negatif ketemu negatif itu nanti akan menjadi bilangan positif. Ya, akan menjadi bilangan positif. Sehingga 8 dikurang minus 3 akan sama dengan 8 ditambah 3. 8 ditambah 3. Hasilnya adalah 11. Oke, sudah 2 metode atau 2 operasi hitung pada bilangan bulat. Yang ketiga ada perkalian bilangan bulat. Ya, perkalian bilangan bulat adalah perkalian yang biasa saja. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah kalau teman-teman memiliki perkalian antara yang satunya negatif, yang satunya positif, atau sebaliknya, atau kedua-duanya negatif. Kalau teman-teman mengalihkan kedua bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah positif. Sebagai contoh, 3 kali 4, hasilnya adalah 12, positif. Berikutnya, negatif kali negatif, hasilnya akan positif. Sebagai contoh, minus 3 dikali minus 4, hasilnya positif 12. Jadi kalau sama tanda, sama-sama positif, sama-sama negatif, perkaliannya akan menjadi positif. Kemudian, kalau beda tanda, yang satunya negatif, yang satunya positif, atau satunya negatif, satunya positif, satunya negatif. Sebagai contoh, 3 dikali minus 4, 3 dikali minus 4. Maka, positif kali negatif, hasilnya harus negatif. 3 kali minus 4, berarti sama aja 3 kali 4. Tapi, ada tanda negatifnya. Sehingga, 3 dikali minus 4, hasilnya adalah minus 12. Begitu juga nanti sebaliknya, kalau minus 3 dikali 4, maka hasilnya akan menjadi minus 12. Oke teman-teman, sampai sekarang sudah ada 3 operasi pada bilangan bulat. Sekarang kita akan masuk ke operasi yang keempat, yaitu adalah pembagian bilangan bulat. Oke, pembagian bilangan bulat aturannya sama seperti perkalian. Ada positif bagi positif, positif bagi negatif, negatif bagi positif, dan negatif bagi negatif. Oke, yang pertama, positif bagi positif. Sebagai contoh, 8 dibagi 4. 8 dibagi 4. Positif bagi positif, hasilnya adalah positif. 8 dibagi 4, maka hasilnya adalah 2. Kalau 8 dibagi negatif 4, maka hasilnya akan minus 2. Sama-sama 2, cuma beda tanda, yang tadinya positif, sekarang hasilnya negatif. Kalau negatif bagi negatif, maka hasilnya akan positif. Sehingga, sebagai contoh, minus 8 dibagi minus 4, maka hasilnya adalah positif 2. Oke, sampai saat ini, sudah ada 4 operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama tadi adalah penjumlahan, yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga adalah perkalian, yang keempat adalah pembagian. Itu tadi penjelasan tentang materi bilangan bulat. Semoga semakin paham ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, atau bisa juga teman-teman pelajari lebih lanjut lagi di website-website yang ada di Lavender. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga semakin paham. Saya Kak Zulfala, jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.